Shalom. Puji Tuhan, mari kembali kita melihat kitab Ratapan pasal yang ketiga. Kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-21 sampai 23. Tetapi inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Nah, Yeremia di dalam kitab Ratapan ini berkata, inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku berharap. Bahwa apa yang kita perhatikan itu menentukan kehidupan kita selanjutnya. Apakah kita akan punya pengharapan atau kita akan putus asa. Jadi kita harus memilih. Bahkan Allah melalui Nabi Musa berkata, hari ini aku perhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, dikatakan Tuhan. Jadi kita harus memilih. Di sini pun dikatakan, inilah yang kuperhatikan. Sebab itu aku berharap. Perhatikan apa yang mendatangkan pengharapan. Dan satu-satunya pengharapan yang tidak mengecewakan itu adalah Tuhan. Sehingga dikatakan ayat yang ke-24 dikatakan, Tuhanlah bagianku. Ketika kita berharap akan hal-hal yang lain dan kepada hal yang lain, maka kemungkinan besar kita akan kecewa. Ya. Tetapi ketika berharap kepada Tuhan, maka tidak ada kemungkinan lain. Hanya ada kepastian, yaitu kita akan dipuaskan. Sebab itu aku berharap, dikatakan. Apa yang Yeremia perhatikan? Yang Yeremia perhatikan adalah ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kalau saya rangkum, saya sederhanakan dua ayat ini. Yang Yeremia perhatikan adalah tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan selalu baru. Tidak berkesudahan dan selalu baru. Ya. Kalau tidak berkesudahan tetapi sama terus-menerus, bosan juga. Tetapi kalau tidak berkesudahan dan selalu baru, wow, itu kan luar biasa, selalu baru. Ya. Bayangkan makanan seenak apapun, kalau Anda makan 1 bulan makanan yang sama, Anda jenuh juga. Ya. Bayangkan pakaian kalau 10 tahun Anda pakai terus walaupun masih bisa dipakai, itu yang mau pakai ya apa gitu. Ya. Waktu saya SD ada sepatu yang biasa, hanya satu lah yang paling terkenal, sepatu bata. Itu kalau masih cukup 2-3 tahun itu tidak akan sobek. Sehingga kalau saya bosan supaya diganti, saya silet sendiri. Kalau tidak disilet itu tidak akan sobek. Ya. Bahwa yang tidak berkesudahan kalau tetap tidak baru, itu membosankan juga. Tetapi luar biasanya Tuhan, Tuhan menyediakan kasih setia yang tidak berkesudahan, tetapi itu selalu baru. Wow, ini sangat luar biasa. Dan kalau kita perhatikan ayat lain, kan ketika kita menginginkan hal yang baru terjadi, maka pola pikir kita pun harus terus diperbarui. Tidak mungkin orang itu mengharapkan hasil berbeda dengan pola pikir dan cara kerja yang sama. Ya. Sehingga untuk menghasilkan sesuatu yang baru, yang berbeda, pola pikir kita pun harus dirubah. Oleh karena itu, di dalam kitab Efesus pasal yang keempat dikatakan begini.
Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-23 dan 24 dikatakan begini, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bahwa kita pun untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan Allah tidak akan mungkin bisa melakukan itu kalau pikiran kita tidak diperbarui. Ya. Bahwa di sini dikatakan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Semua orang Kristen yang lahir baru itu sudah diperbarui di dalam rohnya. Tetapi pikirannya belum. Pikiran itu adalah tanggung jawab kita untuk terus memperbarui. Nanti kita akan bahas di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Bahwa pola pikir kita harus terus diperbarui. Ingat, setiap orang Kristen yang lahir baru, manusia rohnya atau rohnya itu sudah diperbarui. Tetapi pikirannya belum. Ya. Roh yang diperbarui sepenuhnya adalah anugerah dari Tuhan. Tetapi pikiran yang diperbarui, pikiran yang diubahkan, ada tanggung jawab dari kita sendiri untuk mengerjakannya. Ya. Dan ketika kita hanya diperbarui roh kita, keselamatan kita belum sempurna. Karena Rasul Petrus mengatakan tujuan keselamatan kita, tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa dikatakan. Bagaimana jiwa bisa diselamatkan kalau pola pikirnya tetap pola pikir manusia lama. Sedangkan Tuhan menginginkan pola pikir kita adalah pola pikir Kristus. Pola pikir yang baru. Sehingga dengan demikian kita mengetahui bahwa pola pikir kita pun harus diubahkan. Kalau pola pikir kita tidak diubahkan, tujuan iman kita tidak tercapai. Karena tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa. Jiwa yang diubahkan. Bukan hanya roh yang diubahkan, tetapi jiwa yang diubahkan. Karena nanti pun kita tahu bahwa jiwa kita ini nanti yang akan menentukan ya, apakah kita akan di surga atau di neraka, itu jiwa. Nah, kemudian di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16, 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 berkata begini, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Lihat betapa pentingnya manusia batiniah kita, yaitu roh dan jiwa kita itu diperbarui dari sehari ke sehari. Setiap hari untuk menerima rahmat Tuhan yang selalu baru, maka jiwa kita pun harus selalu baru. Kita tidak akan mampu menerima rahmat Tuhan yang tak berkesudahan, yang selalu baru, dengan pola pikir yang masih lama. Ya. Jadi setiap pagi sebenarnya ketika kita bersaat teduh, membaca, merenungkan firman Tuhan, sebenarnya kita sedang mempersiapkan diri untuk mampu menerima dan bergerak bersama rahmat Tuhan yang selalu baru. Ya. Oleh karena itu jangan lewatkan saat teduh kita di waktu pagi. Karena rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Jadi ketika pagi kita sudah mempersiapkan, memperbarui pikiran kita, sejak pagi itu juga rahmat Tuhan yang baru kita sudah terima. Kita akan terus bergerak dalam rahmat Tuhan yang selalu baru ini. Nah, betapa pentingnya manusia batiniah kita terus diperbaharui. Kenapa?
Karena di sini dikatakan manusia lahiriah kami semakin merosot. Mau tidak mau, manusia lahiriah kita itu pasti akan merosot. Ya. Saya tidak membayangkan dulu ketika masih kuliah, saya kalau olahraga 2,5 jam kelihatannya kurang. Tapi sekarang olahraga 40 menit kelihatannya sudah terlalu lama. Ya. Kalau sudah latihan 20 menit, aduh kok masih lama. Masih gerakan ini belum, masih gerakan ini belum, padahal sudah capek. Ya. Artinya mau dijaga bagaimanapun, manusia lahiriah kita akan merosot. Bahkan lebih daripada itu, bisa-bisa harta kekayaan kita pun akan merosot. Nah, kalau fokus kita adalah manusia atau hal-hal yang jasmani ini, maka semakin lama kita memperhatikan kemerosotan ini, semakin kita putus asa. Semakin kita tawar hati kita. Tetapi Paulus di sini berkata, kami tidak tawar hati. Kenapa? Yang diperhatikan Paulus adalah manusia batiniah, bukan yang jasmani. Seandainya yang diperhatikan Paulus hal-hal yang jasmani saja, hanya masalah waktu, dia akan menjadi tawar hati. Ya. Apa yang tidak bisa merosot sekarang? Dengan keadaan seperti sekarang ini. Ya. Kesehatan bisa merosot, kekuatan jasmani kita karena umur merosot. Ya, kena penyakit yang berbagai macam, tubuh kita merosot. Ekonomi yang tidak menentu, keuangan kita merosot. Ya. Kalau hanya itu yang jadi fokus perhatian kita, pasti kita akan tawar. Tetapi kalau yang kita perhatikan manusia batiniah, hal-hal yang rohani, maka di sini dikatakan kami itu terus diperbarui dari sehari ke sehari. Diperbarui dalam apa? Manusia roh untuk menerima rahmat Tuhan yang tidak berkesudahan dan selalu baru bahkan. Sehingga kita akan penuh dengan kegairahan. Kita akan penuh dengan pengharapan. Ini sangat luar biasa. Kalau kita perhatikan ayat selanjutnya dikatakan begini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Penderitaan ringan yang Paulus sebutkan itu dipukul pakai tongkat, pakai cambuk 39 kali. Bayangkan. Itu dikatakan penderitaan ringan. Anda kalau tahu ringannya coba aja buat cambuk ya, yang bercabang 3. Kemudian tiap cabangnya itu bercabang 3 lagi. Kemudian kemungkinan juga ada pengaitnya. Coba Anda bayangkan 3 kali aja. Apakah kita masih bisa mengucapkan itu penderitaan ringan? Tetapi Paulus berkata itu penderitaan ringan. Terombang-ambing 14 hari di laut pun itu penderitaan ringan. Masuk ke dalam penjara pun penderitaan ringan. Buktinya Paulus masih bisa nyanyi. Bagi Paulus itu penderitaan ringan. Mengapa itu bisa terjadi? Karena Paulus memperhatikan yang kekal. Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya dikatakan itu jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Anda bisa bayangkan Anda suruh kerja, ini misalnya kita suruh kerja banting tulang, kemudian bahkan lembur, tetapi diberi gaji 5 kali lipat atau 10 kali lipat. Anda kan berkata kalau ada mana lagi pekerjaan yang bisa dikerjakan. Iya kan? Hanya nambah 3-4 jam tapi gajinya dinaikkan 10 kali lipat. Maka kita bisa berkata,
Alah, pekerjaan ini enteng, pekerjaan ini ringan. Kenapa? Ada upah yang jauh lebih besar. Nah, Paulus dalam menghadapi ujian demi ujian, penderitaan demi penderitaan itu, dia bandingkan dengan kemuliaan kekal, upah yang Tuhan sediakan. Sehingga antara penderitaan yang berat itu dibandingkan dengan kemuliaan yang jauh lebih mulia, oh ternyata penderitaan ini ringan. Ya. Nah, untuk itu Paulus harus terus bisa melihat kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi dia. Semakin besar, semakin besar, semakin besar. Sehingga kemuliaan itu kelihatan semakin kecil, penderitaan itu kelihatan semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Ya. Nah, kemudian ayat yang ke-18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Betapa pentingnya kita mempunyai manusia batiniah yang bisa melihat. Sehingga Paulus di sini berkata, kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Kenapa? Yang kelihatan itu sementara. Artinya, mau dipertahankan bagaimanapun, dikatakan itu sementara. Pasti ada waktunya berakhir. Karena sementara. Tetapi kemuliaan kekal itu dikatakan kekal. Yang tidak kelihatan itu kekal. Berarti tidak akan pernah berakhir. Heran ya, tapi orang-orang itu yang dikejar, yang diutamakan, yang kelihatan, yang Paulus katakan sementara, pasti berakhir. Nah, kalau kata sementara dan pasti berakhir kan begini. Semakin besar harta kita dan harta itu lenyap, bukankah penderitaan kita akan semakin besar juga? Semakin upah kekal kita semakin besar dan tidak pernah lenyap, berlangsung terus, bukankah kita akan terus merasakan sukacita? Oleh karena itu saya selalu menekankan, miliki mata rohani yang bisa melihat, telinga rohani yang bisa mendengar, miliki itu. Karena tanpa itu kita tidak akan bisa memperhatikan yang tidak kelihatan itu. Dan dengan demikian maka semua yang kita miliki, semua yang kita kerjakan, semua yang coba kita pertahankan ternyata hanya sementara. Ada waktunya itu pasti lenyap. Dan kalau kita tidak mempersiapkan, anggaplah saya mau katakan tabungan, yaitu kemuliaan kekal ini. Oh, betapa sedihnya kita. Betapa putus asanya kita ketika semuanya hilang. Bagaimana istri Lot ketika dia memperhatikan hanya yang kelihatan. Bahkan untuk keselamatannya pun dia tidak perhatikan, dia menoleh ke belakang dan dia menjadi tiang garam. Kenapa? Karena yang dia perhatikan hanya yang sementara itu. Dia tidak berpegang pada janji Tuhan. Nah, kita percaya bahwa ini waktu-waktu yang terakhir. Semuanya perang. Ya, banyak negara perang, banyak negara yang siap-siap untuk ikut perang, ya kan? Anda bisa bayangkan keadaan nanti BBM naik, harga-harga naik, lebih repot lagi karena sibuk perang, maka tidak sibuk memproduksi. Ya, berarti barang-barang akan berkurang banyak. Barang-barang berkurang banyak, pasti harga akan naik. Masalahnya harga naik, uangnya tidak ada. Ya kan? Istilahnya kan kalau harga mau naik ya apapun, tidak masalah asal ada uangnya. Ya. Tetapi inilah yang diperhadapkan ke depan. Dan kalau kita hanya fokusnya yang jasmani ini, yang sedang menuju kehancuran, hati kita pasti tawar.
kita pasti putus asa, tidak punya pengharapan. Tetapi kitab Yeremia berkata, ada harapan. Kalau kita menjadikan Tuhan bagian kita. Kalau kita berharap kepada kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dan selalu baru. Ada pengharapan. Yang penting sekarang pola pikir kita diubahkan. Pola pikir kita diubahkan, kita melihat yang tidak kelihatan, kita lebih mengutamakan yang tidak kelihatan dibandingkan yang kelihatan. Nah, mari kita melihat sekarang di dalam kitab Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat yang kedua mulai. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Di awal-awal kita sudah bahas dunia itu hanya memperhatikan yang sementara, mengejar yang sementara, tidak memperhatikan yang kekal, yang tidak kelihatan itu. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Pola pikirnya pola pikir dunia, yang dikejar hanyalah hal-hal dunia. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Bangsa-bangsa dikatakan oleh Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 atau 35 tentang kekhawatiran. Bangsa-bangsa mencari makan, minum, pakai, dicari. Tetapi Tuhan katakan semua itu kamu tidak usah pikirkan. Ya. Bapamu tahu engkau membutuhkannya, itu disediakan bagimu. Bahkan yang dicari bangsa-bangsa sampai tidak tidur, lupa waktu. Yesus katakan semua itu aku tambahkan kepadamu. Ya. Berarti Yesus tidak ingin kita menjadi serupa dengan dunia dalam hal apa yang kita kejar. Kita harus berbeda. Berubahlah dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bagaimana caranya berubah? Tidak bisa tidak. Baca firman, renungkan firman, dengarkan firman yang benar. Ya. Dengarkan firman yang benar. Ya. Oleh karena itu, betapa pentingnya firman. Ada seorang hamba Tuhan yang mengklaim dirinya nabi, berkata begini, firman tidak penting. Yang penting itu pujian penyembahan. Ya, wah kan repot. Padahal sudah jelas di Alkitab, pada mulanya adalah firman. Berarti kan secara sederhananya, yang pertama, yang terpenting, itu adalah firman. Betapa berbahayanya perkataan ini. Firman tidak penting. Itu kan menghujat Allah. Firman tidak penting. Ya. Ada kenalan baik saya yang kalau sudah mendengar seorang hamba Tuhan yang lumayan terkenal di Jawa Timur. Tapi dia dan anaknya bisa berkata, aduh ini lagi. Kenapa? Karena dia tidak membawakan firman. Yang dibawakan pengajaran-pengajaran motivasi. Yang seseorang itu kalau mau diterima di satu bank, pelajaran itu diajarkan. Sehingga Anda bisa bayangkan, ibu dan anak ini yang bekerja di bank itu berkata, ini saya sudah dapatkan ketika saya di training. Loh, firman kok sama dengan persiapan untuk masuk perusahaan, kerja di perusahaan. Ya. Tidak bisa seperti itu. Firman itu hanya bisa didapatkan dengan memaparkan firman Tuhan.
Dan itu harus dikerjakan dalam kesendirian hamba Tuhan itu dengan Tuhan. Sangat ngeri. Apa yang dikatakan firman ternyata hanya pelajaran-pelajaran untuk memajukan perusahaan. Ya. Itu kan sangat ngeri. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bagaimana caranya? Dari firman. Ketika engkau menerima firman yang dihembusi oleh Roh Kudus, firman yang diurapi, ketika engkau membaca firman, merenungkannya dan Roh Kudus menghidupkan itu dalam hatimu, maka pola pikir kita akan diubahkan. Ya. Sehingga engkau tidak bisa diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Tadi pagi kita membahas pengajaran yang sangat bagus tentang korban persembahan. Bagaimana Yudas Iskariot dijelaskan seorang pencuri berkata, bukankah banyak orang miskin, untuk apa pemborosan ini? Karena dia mau mencuri, dia mau memberi kepada orang miskin, tetapi bukan dari uangnya. Bayangkan kalau persembahan kita kepada Tuhan kita katakan pemborosan. Dan Tuhan sendiri berkata, jangan salahkan wanita itu. Berarti persembahan kepada Tuhan tidak ada istilah pemborosan. Tidak ada korban untuk Tuhan, itu yang sangat minim. Yang namanya korban. Korban, perhatikan. Bagaimana Daud memberikan korban ratusan miliar dolar untuk pembangunan bait Allah. Bagaimana Salomo memberikan korban yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Bagaimana Daud dalam membawa tabut perjanjian dalam setiap 6 langkah dia mempersembahkan korban. Bagaimana orang Majus mempersembahkan korban kepada Yesus. Emas, minyan, dan mur yang bisa dipakai untuk hidup di Mesir selama 2 tahun. Anda bisa bayangkan itu. Dan sekarang Yudas berkata, ketika seorang perempuan memberikan persembahan minyak narwastu yang seharga 600 hari kerja. Itu pemborosan dikatakan. Itu pemborosan. Lebih baik diberikan pada orang miskin. Dan ini penyakit dari banyak orang Kristen sekarang karena pengajaran yang salah. Untuk apa memberikan persembahan, untuk apa memberikan perpuluhan buat gereja. Gereja sudah kaya, pendetanya sudah kaya. Untuk apa? Dan Yesus pun berkata bahwa ada orang-orang yang berkilah uang yang aku berikan untuk papa, mama, sudah aku berikan untuk gereja. Padahal enggak, demi tidak memberi. Ada yang sebaliknya, tidak usah memberi kepada gereja, berikan pada orang tua, berikan kepada saudara-saudara yang miskin. Tetapi Yesus berkata, berikan apa yang menjadi milik kaisar, berikan juga apa yang menjadi milik Allah. Nah, saya mau tekankan, kalau pikiran kita tidak diperbarui oleh firman yang benar, Anda akan mudah diombang-ambingkan, Anda akan kecewa, Anda tidak akan melakukan firman Tuhan. Butuh pembaharuan pikiran yang benar, yang diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Ini waktu-waktu penyesatan yang sangat-sangat besar sekali. Anda harus mempunyai kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini dikatakan, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Ketika kita akan melakukan sesuatu,
Yakinkah engkau bahwa apa yang kau pilih untuk dilakukan itu adalah kehendak Allah? Atau itu adalah kehendak kita sendiri? Karena pada akhir kedewasaan kita, seharusnya kita sudah sampai dalam taraf kita dipimpin oleh Roh, atau dengan istilah lain menjadi tawanan Roh. Sehingga bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi. Bagaimana kita bisa membuat kehendak Tuhan terjadi? Bagaimana kita bisa memilih kehendak Tuhan kalau kita tidak tahu kehendak Tuhan? Ya. Sudahlah, yang penting gaji kalau di sini lebih tinggi, ini yang harus aku pilih. Belum tentu perusahaan itu memberi gaji yang tinggi, itu akan membuat engkau enak-enakan. Iya kan? Gaji yang tinggi otomatis engkau akan dibuat sibuk bekerja. Bagaimana kalau kesibukanmu bekerja itu membuat engkau jauh dari Tuhan? Apakah itu adalah kehendak Tuhan? Oleh karena itu betapa pentingnya kita belajar firman Tuhan, pola pikir kita diubahkan supaya kita mengetahui kehendak Allah. Membedakan mana kehendak Allah. Dikatakan, perhatikan, tadi saya sudah katakan kita harus bisa membedakan kehendak Allah atau kehendak kita sendiri. Itu pun banyak orang yang gagal. Bagaimana kalau masuk pada kehendak Allah, ternyata ada 3. Di sini dikatakan, membedakan mana kehendak Allah. Kehendak Allah yang baik, yang penting tidak berdosa. Tetapi ini akan membuat engkau menjadi orang yang biasa-biasa saja. Ya. Yang berkenan kepadanya, yang menyenangkan Allah. Ya. Ini tingkatnya lebih tinggi daripada yang sekedar baik. Tetapi ada tingkat yang ketiga, kehendak Allah yang sempurna. Itu yang akan membuat engkau tidak pernah gagal. Itu yang akan membuat engkau semakin dekat dengan Tuhan. Itu yang membuat engkau terus diubahkan masuk dalam kesempurnaan yang Tuhan tetapkan. Istilahnya, kalau itu perjalanan, apa yang baik, engkau tidak hanya diam di tempat, tapi engkau berjalan yang baik. Sampai di sini. Kemudian yang berkenan, yang menyenangkan Allah, itu dari sini sampai ke sini. Perjalanan yang sempurna dari sini sampai akhir, jauh lebih. Sehingga, mari kita pikirkan, untuk membedakan kehendak Allah dan kehendak kita sendiri tidak mudah. Itu butuh kemurnian hati kita untuk diubahkan oleh firman Tuhan. Apalagi membedakan 3 macam kehendak Allah ini. Kehendak Allah yang baik dilakukan, puji Tuhan engkau tidak berdosa. Tapi engkau menjadi orang yang biasa-biasa aja. Tapi tidak berdosa. Ya. Ngalami kemajuan sedikit. Tidak ada orang dari kota lain yang tahu mungkin. Kan? Tetapi ketika engkau masuk ke tahap yang kedua yang menyenangkan hati Allah. Mungkin apa yang kau lakukan akan berdampak sampai kota-kota tetangga. Tetapi pekerjaan yang sempurna ketika engkau lakukan. Mungkin akan berdampak sampai kepada bangsa-bangsa. Dan disinilah kita tahu betapa pentingnya pola pikir kita terus diubahkan, terus diubahkan, terus diubahkan. Ya. Ada hal yang sangat menyedihkan kalau kita perhatikan buku-buku rohani. Kalau Anda suka baca, Anda akan tahu. Ternyata buku-buku rohani karangan hamba-hamba Tuhan yang terdahulu tahun 1800-1900. Itu ketika kita baca, saya baca itu bisa mendatangkan, mengobarkan manusia roh kita. Tetapi buku-buku kebanyakan, tidak semua, kebanyakan hamba Tuhan sekarang buku-bukunya yang mereka tulis itu hanya sekedar pengetahuan.
Jadi bagi saya, untuk saya baca buku itu yang saya utamakan adalah ketika baca 1-2 halaman saya merasakan hadirat Tuhan dan saya nangis. Saya doa dulu, selesai, saya akan baca lagi, kemudian dijamah Tuhan. Itu yang saya pentingkan. Sehingga bisa bayangkan kalau sudah 2 bab, 3 bab saya baca, apa ini? Kalau buku yang tidak diurapi, itu akan membuat kita capek membacanya. Ya. Dan yang sangat menyedihkan, buku-buku yang sekarang jauh dibandingkan dengan buku-buku yang dahulu. Ini kan kasihan sekali. Seharusnya kita semakin berapi-api ke depan. Pewahyuan demi pewahyuan semakin banyak. Kok ternyata apinya enggak ada. Itu loh yang sangat mengerikan. Sehingga pada akhirnya saya kembali suka membaca buku-buku. Dari John Gillette, buku dari Smith Wigglesworth. Ya. Saya suka mendengarkan YouTube itu khotbahnya Yonggi Cho yang dalam bahasa Indonesia. Jadi Yonggi Cho khotbahnya itu ditranslate hanya bahasa Indonesianya dan itu begitu dalam. Ya. Bahwa kita butuh pola pikir kita diubahkan oleh firman yang benar. Firman yang diurapi. Supaya kita bukan hanya bisa membedakan kehendak Allah dan kehendak kita manusia. Tetapi kita bahkan masuk lebih dalam lagi membedakan kehendak Allah mana yang sekedar baik. Yang tidak menimbulkan dosa tapi tidak terlalu signifikan membawa kemajuan secara rohani. Mana kehendak Allah yang buat Allah senang ketika kita lakukan. Dan ini jauh ke depan. Tetapi jauh ke depan lagi kehendak Allah yang sempurna. Ya. Seringkali kehendak Allah yang sempurna itu tidak masuk akal. Abraham mempersembahkan anaknya. Itu kehendak Allah yang sempurna. Ya. Allah menjadi manusia dan mati di atas kayu salib. Itu kehendak Allah yang sempurna. Tidak masuk akal. Paulus sudah tahu kalau dia memaksakan diri ke Yerusalem, dia akan menjadi tawanan, tetapi dia tetap berangkat. Kenapa? Aku adalah tawanan roh, aku dipimpin untuk pergi ke sana, walaupun tawanan dan kematian ada di depanku. Itu kehendak Allah yang sempurna, bukan sekedar kehendak Allah yang baik. Ya. Dan untuk melakukan kehendak Allah yang sempurna, untuk membedakan dan melakukannya, tidak mudah. Itu butuh keintiman. Selanjutnya ayat yang ketiga. Berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa. Sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Bahwa pembaruan pikiran kita untuk mengalami rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi, itu harus didasari dengan iman. Penguasaan diri menurut ukuran iman. Ingat, kalau Anda mau jujur, bukankah ada orang yang beriman itu hanya mungkin untuk minta uang 2 juta kepada Tuhan, kita punya iman. Tetapi kalau dipaksakan, minta coba 50 juta. Kalau kita kembali ke hati kita, kita tahu tidak ada iman untuk 50 juta. Kenapa? Karena ukuran imanmu untuk waktu sekarang 2 juta. Ingat, untuk waktu sekarang. Ketika engkau setia hidup dalam ukuran imanmu, ukuran iman ini akan ditingkatkan lagi sesuai dengan firman Allah yang disingkapkan Roh Kudus kepada kita. Itu membuat iman kita bertumbuh. Sehingga pada akhirnya Anda kemudian ketika kilas balik, oh iya, dulu aku suruh minta 50 juta, enggak berani, enggak yakin, enggak punya iman. Sekarang kok enak ya? Minta 50 juta kok kelihatannya, alah pasti Tuhan beri. Dan ternyata Tuhan beri.
Bahwa inilah kemajuan iman, dan saya mau tekankan, jangan hidup melampaui ukuran iman yang diberikan pada kita. Susah. Seperti yang sering saya katakan, gaji 5 juta nabung-nabung bisa untuk uang muka beli Kijang Innova. Tapi selanjutnya cicilan 1 bulan, 2 bulan bisa, bulan ketiga sudah kembang kempis. Ya. Ini contoh secara mudah bahwa ukuran, jangan hidup melampaui ukuran iman. Ya. Tetapi saya mau tekankan kembali, ukuran iman ini bisa ditambahkan sesuai dengan pola pikir kita yang diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi pola pikir yang diubahkan di sini, hidup menurut ukuran iman. Ayat yang keempat, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda. Dikatakan selanjutnya, jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahwa untuk pola pikir kita ini diubahkan. Setialah untuk melakukan pekerjaan Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Ya. Maka pola pikir kita akan terus diubahkan, dan ketika pola pikir kita diubahkan, maka karunia-karunia yang Tuhan berikan, percayakan pada kita, akan ditambahkan. Saya tetap berpendapat Tuhan tidak pernah mengubah karunia atau talenta kita. Tidak ada ayatnya. Ada hamba-hamba Tuhan yang berkata, dulu saya melayani pelepasan, tapi sekarang Tuhan ubah ya, pelayanan saya. Sekarang pelayanan saya pelayanan sosial, memberi makan orang-orang miskin. Tidak, Tuhan tidak pernah ubah. Tuhan tambahkan iya. Kalau karunia yang dulu bekerja dalam hidup kita, sekarang tidak bekerja lagi, berarti ada yang salah dalam kita. Bahwa pelayanan mengusir setan butuh sangkal diri, pikul salib. Pelayanan mengusir setan butuh hidup dalam kekudusan, punya kuasa Allah. Tetapi ketika kita diberkati, tanda kutip, menjadi semakin kaya, seringkali kita mengumbar nafsu kita, hawa nafsu kita. Dan itu membuat karunia kuasa Tuhan untuk mengusir setan berkurang, dan bahkan lenyap. Tuhan tidak pernah mengubah pelayanan kita. Tuhan menambahkan pelayanan kita, iya. Talenta kita, karunia kita ditambah. Nah, di sini dikatakan setiap kita mempunyai karunia yang berbeda-beda. Jangan iri dengan karunia orang lain. Tetapi setialah untuk melakukan, untuk bergerak dengan karunia kita. Setialah. Karena nanti Tuhan akan tambahkan dengan karunia-karunia yang lain. Dan bukankah ini yang dikatakan selalu baru? Karunia yang baru. Oh, seneng. Dulu hanya ngusir setan, sekarang ada kesembuhan. Kan beda. Senengnya itu beda. Ya. Senengnya mengusir setan dengan menunjukkan kemurahan kepada orang yang kekurangan, dan kemudian mereka bersaksi, duh untung kalau Bapak tidak ngasih saya, kalau Ibu tidak ngasih saya hari ini, anak saya bisa mati kelaparan. Sudah mulai 2 hari yang lalu sudah tidak bisa beli susu dengan berkat ini. Nah, beda lagi senengnya. Senengnya menyembuhkan orang sakit dengan senengnya melihat orang diberkati. Oh, beda. Sehingga Anda bisa bayangkan kalau karunia selalu ditambahkan oleh Tuhan,
kita akan menikmati kebahagiaan yang selalu berbeda-beda. Ya. Nah, dalam melakukan karunia-karunia atau bergerak dengan karunia, di sini dikatakan begini. Ayat yang ke-8, demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman. Lihat, bergerak dengan karunia bukan karena ikut-ikutan, tetapi karena iman. Ya, bergerak berdasarkan iman. Masuk kepada ayat yang ke-8, saya lompat ayat yang ke-8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Saya tidak akan bahas. Lihat di sini kembali. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Jadi dalam bergerak dalam karunia roh tadi kita melihat bergerak dengan iman. Yang kedua di sini dengan hati yang ikhlas. Rela melakukannya tanpa paksaan, tidak dengan berat hati. Lakukan dengan ikhlas. Siapa yang memimpin hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Lakukan dengan rajin. Kata memimpin harus dilakukan dengan rajin. Artinya memimpin seseorang yang dablek. Tidak sekali pimpin mereka nurut. Mereka mungkin tidak nurut, tapi harus kita rajin memimpin. 1 kali gagal, ada 2 kali coba. Ada ketiga kalinya. Mungkin ke 100 kalinya baru berhasil memimpin orang itu. Oleh karena itu disebutkan harus rajin. Bukan hanya 1 kali, 2 kali. Rajin. Siapa yang memimpin hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Yang terakhir, siapa yang menunjukkan belas kasihan hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi dalam bergerak dengan karunia kita, maka perhatikan kita bergerak dengan iman, kita bergerak dengan hati yang ikhlas, kita bergerak dengan kerajinan, kita bergerak dengan sukacita. Dan sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Kita akan selalu kuat ketika kita bersukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Banyak ayat yang menegaskan betapa sukacita itu begitu pentingnya. Pada malam hari ini, biarlah kita menyadari bahwa kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan tidak berkesudahan dan selalu baru disediakan bagi kita. Tetapi itu tidak secara otomatis sampai ke tangan kita. Kita sendiri bertanggung jawab untuk memperbarui selalu pola pikir kita, sehingga mampu menerima dan bergerak dengan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dan selalu baru. Selalu baru rahmat Tuhan hanya bisa kita alami ketika pola pikir kita juga selalu diperbarui. Tuhan memberkati.